Kalau di masa-masa awal pembentukan SMV ini, khususnya di tahun 2025, apa aja sih tantangan yang muncul gitu, dan gimana cara ngadepinnya waktu abang-abang dulu kebentuknya? Bim bim bim, ntar bim, gue pengen keluar, pengen muntah gitu bahasa dia. Kira di lampu merah nih, temu nih sama polisi nih. Halo Halo semuanya, semuanya, selamat datang di Bengkes, Bengkes, Bedeng Bedeng Podcast. Podcast. Nah, di volume pertama Bengkes kali ini, kita bakal nanya-nanya sama fungsionaris USMV tahun 2025 tentang hal yang sebenarnya kalian udah sering banget tanya ini di live, khususnya di TikTok, yaitu adalah tentang KMHE. Nah, tapi sebelum itu izin kenalin dulu ya. Nama gua Jola, gua dari staff Electrical Nakula USMV 2025-2026. Nah, nama gue Celo sebagai staff vehicle Arjuna tahun 2025 tahun 2026. Nah, ada lagi nih yang duduk bareng kita nih sebagai fungsionaris USMV 2025-2026 nih. Gua Rainer, gua Kadif Vehicle Arjuna. Ya kalau gua Rafa, Kadif Fuel Cell Nakula. Nah, oke, kita lanjutin aja langsung ke pertanyaan pertama nih. Menurut abang-abang nih, kan sekarang kita udah masuk di formasi yang baru, udah beda sama tahun sebelumnya. Apa sih suasana yang beda dari tahun lalu sama tahun ini nih sejauh ini? Kalau gua, menurut gua nggak ada bedanya sih, kayak orang-orangnya juga asik kok. Paling ya mungkin masih awal-awal, jadi kita belum terlalu kenal deket banget lah. Nah, ya sih sama ya, yang beda tuh ya dari segi apa ya, dari Kadif menurut gua lebih beda jauh sih dibanding pas gua jadi staff gitu aja sih sebenarnya. Oke, Bang. Kan Abang-bang nih udah apa ya ngerasain gimana atmosfer KMAE tahun lalu ya. Eh, Kalau menurut lu berdua nih, apa aja sih evaluasi dari KMAE tahun kemarin dan bagaimana sih persiapan-persiapan buat KMAE selanjutnya? Kalau dari gue sih kayaknya evaluasi dari KMI tahun lalu ya pasti dari technical inspection yang mungkin waktu pada masa itu kayak agak ada miss mungkin atau kayak kurang proper lah. Nah di mobil pasti kita properin lagi, dan juga sih yang paling penting tuh time managementnya sih, itu sih bro yang paling penting. Dari lu gimana? Kalau dari gua sebenarnya nggak jauh beda lah sama Renner. Paling mungkin kalau buat Nakula sendiri KMHE 2024 itu kita pertama kali nurunin mobil proto listrik. Jadi kita belum ada gambaran lah sama sekali. Nah, itu salah satu tantangan dari tim Nakula. Nah, kan tadi abang sempat cerita nih, banyak banget yang berubah dari tahun ini ke tahun lalu. Nah, kalau di masa-masa awal pembentukan SMV ini, khususnya di tahun 2025, apa aja sih tantangan yang muncul gitu, dan gimana cara ngadepinnya waktu abang-abang dulu kebentuknya? Kalau dari gua sih yang bikin susah tuh ya karena kita orangnya banyak dan waktu itu ya kita semua staff kan. Nah, di saat pemilihan kayak siapa yang jadi manajer, siapa yang jadi kadif, siapa yang jadi GM tuh ya pasti banyak diskusi, banyak tukar pikiran lah. Nah, di situ juga banyak ya perbedaan pendapat yang ngebuat kayak apa ya? Kayak ya susah di situ aja sih sebenarnya. Kalau dari gua paling ya buat perencanaan aja sih. Kalau dari dulu kan pas jadi staff kita tuh semua perencanaan yang ngasih tuh dari BPH atau dari Kadif lah. Nah sekarang udah jadi Kadif, kita yang harus ngasih perencanaan ke staff. Nah mungkin di situ kita harus lebih mikirin gimana biar proyekan itu kelar. Oh, oke Bang, kan kalau apa ya, mungkin dari penonton ada ya beberapa mungkin yang belum tahu nih KMHE itu apaan ya. Mungkin boleh dijelasin sedikit Bang, KMHE itu apa sih sebenarnya? Oh ya, KMAE tuh bagi yang nggak tahu tuh itu kontes mobil hemat energi di Indonesia, dan tim-tim dari kampus-kampus di Indonesia compete di situ. Gitu sih kurang lebih. Tuh. Nah, terus
pasti ada dong beberapa yang pertama kali nih baru dengar KMHE dan mikir, kenapa sih emang KMHE penting gitu buat diikutin sama tim USMV di tahun ini? Sebenarnya KMHE itu sebuah ajang lah, ajang pembuktian ke orang-orang kita tuh udah bikin mobil. Nah, kita buktiinnya tuh di lomba, salah satunya KMHE. Bisa diceritain nggak bang? Maksudnya pengalaman-pengalaman gitu selama KMAE kemarin, ada cerita-cerita seru mungkin atau gimana gitu? Oh, gue inget sih. Hari terakhir KMHE, pokoknya tuh hotel kita tuh di Mangga 2 lah, lantai 8. Terus gue di mobil, sebenernya nggak ada hubungannya sama KMHE, cuma lucu aja sih. Pas Pati di belakang, Nah, posisi Bimo bawa mobil muter-muter ke atasnya. Gak lama dia enek, terus bim, bentar Bim, gue pengen keluar, pengen muntah, gitu bahasa dia. Gitu dia. Gitu. Nggak tahu dah. Dari lu ada nggak Dit, yang lucu dah? gua paling hindarin ganjil genap sih. Itu posisi pas kalau nggak salah tuh tanggal ganjil mobilnya plat genap. Di situ kan ganjil genap tuh ada yang jam malam kan. Iya. Kelar tuh jam 9 kalau nggak salah. Hmm. Kita balik lomba jam 7 jam 8. Di situ itu udah kayak udah panik banget lah. Akhirnya di lampu merah nih temuan yang polisi nih. Untungnya nggak kena. Soalnya ngumpet di balik bis. Ngumpet di balik busway. Iya, ngekor kita. Itu sih paling. Itu sih PR banget ya, udah capek pulang malam. Tadi Bang Fatih juga sempat diceritain mual gara-gara muter-muter. Tapi kan itu dari sisi apa ya, non teknis nih bisa dibilang. Tapi kalau technical difficulties nih, yang paling berat yang lu berdua alamin waktu KMH tahun kemarin tuh apaan sih? Apa ya? Paling pas technical inspection sih. Kan gue pertama kali lomba juga kan. Situ tuh BPH-nya nyuruh buat kita yang masuk technical inspection. Sedangkan kan kita cuma ada gambaran lah, belum lihat langsung kejadian gitu. Nah itu paling disuruh mikir cepet buat jawab pertanyaan-pertanyaan dari inspektornya. Udah mana? Kalau gue sih bukan pas KMHE-nya ya, lebih ke proses waktu ke KMHE-nya tuh. Situ gue akuin kerja keras banget sih, karena kayak rangka kita ada masalah yang bikin gliding Arjuna tuh jadi jelek. Jadi kayak di situ kita harus solve sebisa mungkin juga, secepat mungkin juga, supaya bisa ngejar proyekan yang lain kan. Nah itu sih waktu itu gue susahnya sih. Kalau misalkan bisa flashback nih bang, ada nggak sih pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari KMAE tahun lalu gitu? Pelajaran sih paling lebih mantepin lagi aja strateginya. Kemarin tuh kayak ada beberapa strategi yang salah salah pemilihan gitu. Sama buat mobilnya tuh lebih apa ya, lebih proper lah dibikinnya sesuai dengan rules gitu. Ya gue kurang lebih juga mirip sih, kayak dari strategi menurut gue juga masih banyak yang lebih bisa diimprove lah. Jadi ya gitu juga sih, sama aja sih kurang lebih. Kan tadi kita udah sempet ngurai nih, yang technical udah, tadi yang non technical juga udah nih pengalamannya. Tapi kalau ada satu hal nih yang lu berdua nggak bisa lupain, mau itu happy atau sedih atau marah atau bahkan jengkel, apaan sih waktu KMH tahun lalu? Oh gue sih ya KMHE sih menurut gue titik apa ya, yang bikin gue ngerasa gue harus kerja lebih keras lagi sih, karena waktu itu Arjuna nggak podium, jadi kayak tamparan juga sih buat gue dulu. Kalau gua mungkin seminggu sebelum KMAE itu momen yang paling gue inget tuh, seminggu sebelum lomba mobil kita ketabrak. Di situ tuh sebenarnya
hampir semua orang ngedown lah. Cuman akhirnya ya udah kita jalanin aja dan bisa dipakai pas lomba. Kalau pas lombanya nih bang, misalkan di tracknya gitu, ada nggak sih kejadian-kejadian random gitu, misalkan dari tim WSMV sendiri atau dari tim lain gitu? Apa ya kejadian random ya? PJ4. Oh, ada dulu kadif gue waktu gue masih staff, namanya Jericho. Dia lagi di atas tribun, pokoknya lagi nggak tahu, dia lagi sambil nonton juga kan, sambil ngeliatin lap time juga. Terus gue nggak tahu kenapa HP-nya jatuh gitu. HP-nya jatuh. Itu ada kayak 3 meteran, 3 meter ada sih, 3 meter ada tuh. Lumayan sih 3 meter ya. Jadi pokoknya HP-nya jatuh, posisi kebalik. Pas dilihat udah pecah semua. Gitu. Rusak deh HP-nya. Iya. Nah, udah pasti itu kena. Udah pasti. Terus Mas. kena. Oh, gue ada pertanyaan lagi nih. Tapi sebelum gue pertanyaan gue mau nanya, kalau KMH itu rangkaian acaranya berapa hari sih waktu lu pada tahun lalu jalanin? Kalau tahun lalu itu berapa hari, Ner? 4 hari. Nah, dari 4 hari itu, di hari keberapa yang menurut lu, wah ini hari chaos banget, dan kenapa menurut lu chaos banget gitu tuh hari? Kayak runtutannya apa aja sih? Paling chaos. Kalau dari gua di Nagola sih paling chaos hari terakhir. Itu tuh gimana ya ngejelasinnya? Nggak bisa jelasin sih, cuma pokoknya hari terakhir itu tuh last hope, kita attempt terakhir, tapi kayak ada salah satu settingan yang salah, jadinya timenya tuh jelek tuh. Itu tuh yang paling chaos. Kalau dari gue sih ya hari paling chaos ya hari pertama sih gue. Soalnya kayak ini first time nih gue lomba, terus kayak udah banyak banget yang harus dilakuin gitu, A, B, C, D. Sementara gue masih kayak belum dapet pace-nya kan. Jadi kayak hektik banget aja sih hari pertama. Cuma makin lama ya makin dapet pace-nya ya bisa lah, gampang. Ya itu kan tadi kita udah lumayan nostalgia ya KMHI 2024 ya. Nah sekarang kita coba ke depan nih buat KMHI 2025, buat SMP sendiri sejauh mana sih bang persiapannya? Persiapan sih ya lumayan masih aneh jelasinnya ya. Persiapan mah kita pasti siap ya. Cuma ya masih banyak yang belum selesai aja sih project-project gitu. Dan semoga ya sebelum deket-deket KMH udah selesai semua sih, biar kita bisa langsung fokus ke strategi dan lain-lainnya gitu sih. Kalau dari Nakula yang paling dipersiapin itu driver, karena buat driver Nakula sendiri yang tahun lalu itu udah demis kan, makanya sekarang kita lagi nyiapin driver baru lah buat lomba-lomba ke depannya. Dari yang udah lu berdua ceritain nih, ada nggak sih target atau ekspektasi yang realistis lah buat KMHI tahun ini gitu? Realistis ya? Kalau realistis mah ya satu lah. Pasti. Satu, harapan mah satu pasti. Bukan harapan satu ya. Bukan harapan satu. Juara satu dong. Harapannya tuh. Iya. Harapannya pengen jadi juara 1. Iya. Tadi sempat dimention nih, mau Arjuna mau Nakula pasti mau banget dong juara 1 nih di KMHI ini. Nah, tapi kalau lu pribadi nih, target yang paling pengen banget lu capai buat di KMHI ini apa? Mau realistis kek atau lu mau ekspektasi lu setinggi langit, apapun deh. Paling gue pengen ya Arjuna tembus sampai 300 km per kilowatt hour sih. Itu dulu. Kalau gua yang pasti bisa mencahin rekor lah, rekor proto listrik di Indonesia. Itu keren banget sih itu ya, jujur keren. Nah lanjut nih pertanyaan terakhir nih. Kalau buat pesan buat
temen-temen tim gitu, buat mau staff, mau BPH BPH juga, mau general manager, manajer non-tech, Semuanya, ya ya. semuanya pokoknya buat SMP itu apa gitu. Kalau dari gua tetap dijaga aja semangatnya. Ya itu jujur itu template di USMV ya. Tetap dijaga aja semangatnya karena kita ngelaluin ini semua bersama-sama gitu. Satu senang semua senang gitu, satu sedih semua sedih gitu. Udah sih sama sih. Sama. Ya, tetap jaga aja semangatnya. Iya, Gitu. itu sih. Dari tadi kita udah banyak pertanyaan-pertanyaan nih Sel ya. Kayaknya mungkin kita udah cukupin nih, dari udah banyak ilmu-ilmu sama apa informasi-informasi yang cukup daging gitu ya. Asli daging banget nih dari tadi, mau dijelasin tentang tekniknya, non tekniknya, bahkan tadi ada sempat pengalaman lucu, bahkan absurd tadi ya. Iya. Nah, kita juga nggak sabar nih buat ngerasain atmosfer buat KMAH juga nih. Paling itu aja sih Bang dari kita ya. Oke. Ya, Oke, thank mantap. you Bang ya. Siap. Aman aman aman. Thank you Bang ya. Siap. Aman aman aman. Mungkin itu aja dari Bengkes episode kali ini. Bengkes. Sampai jumpa. Sampai See you. jumpa.